terutama soal kategori sumber penghasilan. Iya. Karena ini sering sekali jadi sumber salah pilih ya. Setuju ya Bang ya? Ya, penghasilan dari usaha itu adalah penghasilan yang diperoleh dari, contohnya nih, Sobat Bijak adalah misalnya dokter praktek mandiri. Oke. Halo Sobat Bijak, Halo. apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari. Iya, ya Bang ya. Benar. Selamat datang kembali di podcast Bijak, Bincang Pajak. Ruang ngobrol santai tapi tetap berbobot seputar dunia perpajakan benar tentunya Mbak. ya. Iya. Saya Ratri. Iya. Seperti biasa saya akan menemani Sobat Bijak selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk membahas topik pajak yang dekat dengan kehidupan kita tentunya ya. Iya, Mbak. Oke, Sobat Bijak, kita tahu ya setiap awal tahun satu hal yang sering bikin deg-degan kawan pajak semua ya. Benar, Mbak. Nah, tapi tidak bisa dihindari. Nah, itu apa Bang Acen? Urusan SPT tahunan orang pribadi. Apalagi sekarang sistemnya sudah baru ya, sudah masuk era Cortex. Dengan pendekatan dan tampilan yang cukup berbeda tentunya ya Cukup dari berbeda. sebelumnya. Nah, supaya kita semua tidak salah langkah, hari ini Bincang Pajak datang narasumber yang tepat sekali dan beliau sangat luar biasa ya. Beliau adalah fungsional penyuluh pajak yang sehari-harinya memang mendampingi wajib pajak secara langsung ya. Iya, Mbak. Iya, langsung saja kita sapa ya Sobat Bijak. Selamat pagi Bang Aceh. Iya, selamat pagi Mbak Ratri, selamat pagi Sobat Bijak. Terima kasih atas undangannya nih Mbak Ratri. Bagaimanapun, saya sangat senang sekali untuk membersamai teman-teman Sobat Bijak. Seperti yang disampaikan Mbak Ratri, kita akan 30 menit ke depan ya Mbak ya. Yes, betul. Ya, di podcast Bijak kali ini. Ya, nah Bang Aceh, Ya. sebelum masuk ke materi inti ya, saya perkenalkan sedikit ya, Bang Aceh ini fungsional penyuluh pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara. Nah, jadi memang sehari-hari berhadapan langsung ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dan juga keluhan mungkin ya dari wajib pajak. Nah, betul Mbak. Justru nanti ketika kita di lapangan, beberapa kali kita di lapangan, kita akan menampung apa yang menjadi keluh kesah dan problem di wajib pajak, kebingungan wajib pajak, mana yang paling sering muncul atau di bagian mananya gitu. Dan mungkin udah dari bulan Februari kemarin ya Bang ya? Bahkan start dari Januari Mbak. Nah makanya ada bijak ini ya, kayaknya penting banget untuk disampaikan gitu ya. Nah itu yang mau kita kupas hari ini, topik kita spesifik dan penting ya Sobat Bijak, pengisian SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2025 di Cortex. Terutama soal kategori sumber penghasilan. Karena ini sering sekali jadi sumber salah pilih ya. Setuju ya Bang ya? Iya, karena kalau kita ketemu wajib pajak itu pasti tanya, Bapak sumber penghasilannya apa, dari mana? Bingung ya? Bingung. Iya, gimana itu Bang Aceh? Mbak Ratri dan Sobat Bijak, setuju sekali. Memang banyak wajib pajak sebenarnya sudah jujur sudah punya niat untuk melapor, tapi keliru di penentuan kategori penghasilannya. Akibatnya data-data itu tidak nyambung, bahkan bisa memunculkan risiko-risiko pemeriksaan di kemudian hari. Gitu. Ya. Nah, Bang, sebelum masuk ke teknis nih ya, kita samakan persepsi dulu nih Bang Aceh ya. Cortex ini apa sih sebenarnya dan kenapa kok terasa berbeda dengan sistem yang sebelumnya? Iya, Mbak Ratri dan Sobat Bijak. Jadi begini, Cortex itu bukan sekedar aplikasi baru Sobat Bijak. Ini adalah sistem administrasi perpajakan yang terpadu. Artinya data wajib pajak, pembayaran, pelaporan, sampai ke pengawasan itu saling keterkaitan, saling berhubungan. Jika di sistem lama
SPT lebih banyak bersifat isian manual yang lama. Betul. Nah, kalau di Cortex yang sekarang ini pendekatannya berbasis profil wajib pajak dan sumber penghasilannya. Oke, nah makanya sekarang di awal pengisian SPT ini kita diminta untuk menentukan kategori sumber penghasilan dulu gitu ya? Nah, betul Mbak. Nah, dan itu kuncinya. Kalau salah di awal, maka berikutnya nextnya itu juga akan ada kekeliruan. Oke, jadi memang kuncinya ada di depan dari awal. Oke Bang. Nah sekarang kita masuk ke inti nih Bang. Di Cortex untuk SPT tahunan orang pribadi, sumber penghasilan ini kan dibagi 3 kategori dong. Dibagi 3 kategori besarnya ada ya. Usaha, ada pekerjaan, dan pekerjaan bebas. Benar. Kelihatannya mungkin sederhana ya Sobat Bijak, tapi di prakteknya sering tertukar, betul nggak? Ya, kita bahas satu persatu nih Bang. Oke. Baik, siap Mbak Ratri. Oke, mungkin kita mulai dari yang pertama dulu kali ya Bang ya, dari usaha. Nah ini sering disalahartikan sebagai semua orang yang punya usaha kecil, padahal untuk definisinya mungkin lebih spesifik gitu ya. Menurut Bang Aceh, penghasilan dari usaha itu seperti apa sih? Oke, Sobat Bijak dan Mbak Ratri, penghasilan dari usaha itu adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan kita sebut bisnis lah ya, bisnis yang dijalankan secara mandiri, berkelanjutan, dan ada unsur perputaran usaha. Nah, Sobat Bijak, ciri utamanya itu secara umum ada 3. Pertama, ada kegiatan jual beli atau produksi. Yang kedua, yang pasti ada risiko usahanya. Dan yang ketiga, ini ciri utama yang ketiganya, penghasilan tidak selalu bergantung pada satu pemberi kerja. Nah, ini ciri-cirinya. Contohnya? Ya, misalnya nih contohnya ya. Pedagang sembako, pemilik warung makan, online shop owner, pengusaha laundry, bengkel, reseller, dropshipper, sampai pemilik kos-kosan yang aktif mengelola. Nah, kalau orang tersebut mencatat omset, punya biaya usaha, dan keuntungan dihitung dari selisih, itu masuk kategori usaha. Oke, di Cortex kalau pilih kategori usaha, sistem akan mengarahkan ke pengisian laporan keuangan atau norma ya Bang? Nah, betul Mbak Ratri dan Sobat Bijak. Wajib pajak akan diberi opsi, nah di Cortex ya, wajib pajak akan diberi opsi, apakah menggunakan pembukuan atau menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yang biasa kita sebut NPPN. Jika memenuhi syarat ya. Ini berbeda dengan sistem yang lama yang kadang bercampur dengan formulir-formulir lain Mbak Ratri. Oke. Kalau dulu nggak spesifik. Nggak spesifik dia. Jadi di Cortex sudah dikunci ya. Benar. Oke. Nah, itu tadi ya untuk yang usaha ya Bang ya. Untuk usaha. Oke, sekarang kita ke kategori pekerjaan. Nah, ini paling umum ya Bang ya. Benar nggak? Ya Mbak Ratri dan Sobat Bijak. Pekerjaan di sini maksudnya ada hubungan kerja, artinya ada pemberi kerja, ada perintah kerja, dan biasanya nih, ini yang paling pentingnya, ada gaji rutin. Nah, itu yang paling penting. Baik, berarti karyawan, ASN, pegawai BUMN, pegawai swasta. Pegawai swasta. Kayak kita dong. Nah, semua itu masuk Mbak Ratri dan Sobat Bijak. Selama ada ikatan kerja, menerima gaji, upah, tunjangan, bonus, dan pajaknya dipotong nih oleh pemberi kerja melalui pajak penghasilan pasal 21. Nah, di Cortex, kategori ini relatif paling sederhana karena sebagian data sudah pre-populated dari bukti potong dari pemberi kerjanya. Oke, itu canggihnya Cortex ya. Begitu ada kaitannya dengan nik kita, apa yang sudah dipotong langsung masuk ke akun kita. Oke, nah tapi sering ada kasus nih Bang, orang bekerja kantoran, tapi juga punya penghasilan lain. Misalkan buka toko online atau apalah yang dia kecil-kecilan gitu ya. Ada penghasilan lain lah intinya dari pekerjaan dia di kantor. Benar. Itu seperti apa itu? Nah, Mbak Ratri dan Sobat Bijak. Nah, ini penting nih. Cortex memungkinkan lebih dari satu sumber penghasilan. Artinya, bisa ya? Iya, wajib pajak kan tidak dibatasi harus mempunyai satu kegiatan aja ya. Jadi, jangan dipaksakan hanya satu kategori saja. Gaji tetap masuk kategori pekerjaan. Sementara toko atau usaha online atau usaha apapun itu yang masuk kategori usaha,
dua-duanya bisa dilaporkan. Karena bisa memilih dua opsi tadi. Iya. Oke, berarti Cortex sudah memfasilitasi ya. Lebih dari satu sumber penghasilan. Iya, oke, itu tadi dari pekerjaan dan juga usaha. Nah, sekarang kita ke kategori yang paling sering bikin bingung. Kayaknya itu ya. Kategori ketiga ya. Ya, pekerjaan bebas. Iya. Nah, ini bedanya dengan usaha, beda juga dengan pekerjaan itu apa? Pekerjaan bebasnya apa sih, Bang? Iya. Mungkin perlu dijelaskan nih ke Sobat Bijak ya. Baik, Mbak Ratri dan Sobat Bijak. Nah, ini sering membingungkan ya. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang mengandalkan keahlian atau profesi pribadi. Jadi kita garis bawahi punya keahlian atau profesi pribadi tanpa ikatan kerja tetap. Nah, ciri-ciri utamanya adalah penghasilan berasal dari jasa profesional, bukan dari jual barang, bukan dari jual beli. Pokoknya jasa, kita menjual jasa. Gitu. Iya, benar. Contohnya. Nah, contohnya nih, Sobat Bijak adalah misalnya dokter praktek mandiri, notaris, pengacara, konsultan, arsitek, akuntan publik, desainer yang freelance ya, fotografer lepas, pembicara seminar, influencer. Nah, influencer yang dibayar per konten. Mereka tidak digaji bulanan oleh satu pihak pemberi kerja. Penghasilannya tergantung jumlah jasa yang diberikan. Nah, demikian, Mbak. Berarti kalau dokter, contoh nih ya, kita berandai-andai nih. Dokter bekerja di rumah sakit, tapi dia juga praktek, berarti bisa memilih dua dong. Dua opsi, karena di rumah sakit dia sebagai pekerjaan, di kliniknya sebagai pekerjaan bebas. Nanti kayaknya terkait dokter ada episode tersendiri nih ya, Bang. Benar. Nanti kita akan buat satu sesi satu sesi untuk dokter. Nah, ini sering tertukar dengan usaha ya, Bang? Benar. Iya. Nah, ini Mbak Ratri sering sekali ini tertukar nih ya. Padahal bedanya itu sangat jelas. Kalau usaha, fokusnya di kegiatan bisnis. Kalau pekerjaan bebas, fokusnya di keahlian pribadi. Nah, di Cortex Sobat Bijak, pekerjaan bebas punya skema perhitungan sendiri. Termasuk norma khusus untuk profesi-profesi tertentu. NPPN tadi Nah, Bang, mungkin Sobat Bijak makin penasaran nih dengan bahasan kita ya. Apa perbedaan opsi di Cortex dibanding sistem lama, Bang? Ini udah masuk perbedaannya. Nah, Mbak Ratri dan Sobat Bijak, perbedaan paling terasa adalah alur logikanya. Dulu ketika SPT atau DJP online ya, kita mengisi formulir dulu, baru mikir kategorinya. Benar kan? Sekarang di Cortex, kategori ditentukan di awal dulu, lalu sistem akan menyesuaikan apa isian-isian berikutnya. Cortex juga udah lebih ketat nih dalam validasinya. Jadi di awal salah pilih kategori akan langsung terasa, langsung kita akan tahu nih. Ada pop up ya? Iya, akan tahu. Artinya Sobat Bijak perlu lebih paham tentang dirinya sendiri dong, Bang? Diri sendiri, betul. Paham sumber penghasilan. Jadi bukan hanya sekedar angka-angka. Iya. Oke. Nah, Bang, mungkin kita tutup sesi materi dengan tips praktis kali ya. Kali ini ya, bagaimana cara cepat menentukan kategori sumber penghasilan. Baik, Mbak Ratri dan Sobat Bijak, ada 3 pertanyaan sederhana. 1, apakah saya punya atasan dan gaji rutin? Nah, kita tanya diri kita nih, apakah saya punya atasan dan gaji rutin? Kalau jawabannya iya, maka sumber penghasilan kita adalah pekerjaan. Yang 2, apakah saya menjual barang atau menjalankan bisnis? Kalau iya, masuk kategori sumber penghasilan usaha. Nah, yang ketiga, Sobat Bijak, apakah saya menjual atau melakukan jasa berbasis keahlian, tapi tanpa ikatan kerja, maka itu masuk sumber penghasilan pekerjaan bebas. Nah, artinya dengan menjawab pertanyaan itu kepada diri sendiri, maka kita bisa menentukan sumber penghasilan kita. Nah, kalau jawabannya lebih dari 1, maka laporkan semua. Berarti boleh memilih 3-tiganya? Boleh lebih dari 1, boleh 2, boleh 3. Kita tidak bisa membatasi penghasilan seseorang ya. Benar. Jadi apapun itu penghasilannya,
sistem korteks itu sudah mengakomodir. Oke, siap. Wah, kita ngobrol-ngobrol sudah lumayan lama nih Bang Acen ya. Iya. Makin kesini makin asik makin gitu asik. Ya. Kalau ngobrol pajak itu Sobat Bijak harus santai. Dan memang sangat tidak terasa Mbak. Makin digali makin makin penasaran. Iya, betul. Makin penasaran. Sobat Bijak, dari obrolan hari ini kita bisa simpulkan satu hal penting di era korteks ini, jujur saja tidak cukup ya Bang ya. Kita juga harus tepat memilih kategori sumber penghasilan, maksudnya gitu ya. Benar. Nah, sumber supaya SPT-nya ini yang kita isi ini benar, aman dan juga nyaman nanti di kemudian hari, betul ya? Nah, terima kasih kepada Bang Acen atas penjelasan yang sangat jelas sekali dan membumi ya tentunya ya, lebih mudah dipahami tentunya ya daripada bahasa-bahasa hukum gitu ya Bang Acen ya. Iya, benar Mbak Ratri dan Sobat Bijak, seperti yang tadi disampaikan Mbak Ratri, jadi tidak tapi kita udah punya niat jujur nih udah sangat bagus. Tapi kita juga harus memahami dan melaporkannya seperti yang tadi disampaikan Mbak Ratri, jelas, lengkap, dan benar. Iya, benar, lengkap, jelas. Iya, jadi jelas, benar, lengkap. Jadi ini semoga bermanfaat nih Sobat Bijak, dan kita makin percaya diri mengisi SPT. Karena udah memasuki Maret ya, mau selesai. Sudah mau di penghujung Maret nih. Ya. Sobat Bijak, jangan lupa lapor SPT tahunan tepat waktu ya. Kalau masih bingung, jangan ragu-ragu bertanya di kantor pajak atau kanal resmi DJP. Baik Mbak Ratri, sebelum selesai nih. Jadi Sobat Bijak juga bisa menghubungi layanan-layanan atau mungkin akan ada mungkin spot-spot yang dibuat oleh kantor pajak untuk menampung atau menerima laporan SPT tahunan. Atau Sobat Bijak juga bisa datang ke KPP terdekat. Karena tidak harus terdaftar. Dan perlu kita sampaikan Mbak Ratri, untuk SPT tahunan PPh orang pribadi akan berakhir di 31 Maret. Ini sudah mulai masuk ke penghujung ya Mbak ya. Jadi sebelum Lebaran lapor SPT. Selesaikan dulu deh, biar Lebarannya tenang, pulang kampungnya tenang. Betul sekali. Sobat Bijak, itu tadi perbincangan kita dengan Bang Acen. Saya Ratri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bijak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.